Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, sanjungan, pujian, pengagungan semata kita haturkan pada Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini melanjutkan dari kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama', kumpulan risalah bimbingan untuk pribadi dan masyarakat, taklif min Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masih pembahasan dampak musik dan nyanyian. Judul yang kita kaji kali ini adalah Fitnatun Nisa bisaut al-Hasan. Terfitnahnya perempuan dengan sebab suara indah. Terfitnahnya perempuan dengan sebab suara indah. Maknanya perempuan bisa terkena fitnah karena mendengar suara indah. Kita baca dulu apa tulisan dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Karena ada Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu, rajulan hasana sauti, seseorang yang suaranya bagus. Wakana, maka ada dia yarjazu, bersyair li Rasulillah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syair ialah kata-kata yang disusun lalu didendangkan tanpa lagu, lebih-lebih tanpa diiringi dengan alat musik. Contoh syair yang ada di kalangan sahabat yang Nabi SAW pun juga ikut mengokohkannya, semisal Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa'al zin sakinatan alaina innal mala idza baghaw abaina. Nah, senada dengan itu, ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, bukan semata karena fadilahmu, kami gak bakalan mendapatkan petunjuk. Kami gak bisa sholat, kami gak bisa bersedekah. Kami bisa dapat petunjuk, sholat, sedekah semata karena hidayah fadilah yang Kau berikan. Maka untuk itu turunkan ketentraman kepada kami. Apabila musuh menindas kepada kami, kami siap bangkit. Nah, senada dengan itu, maka bahasa semisal itu kemudian diungkapkannya
ketika yang mengungkapkan punya suara bagus akhirnya tambah indah, dan itu diperdengarkan pada Nabi SAW pun beliau pun tidak untuk menolaknya. Senada dengan itu, yaitu fi ba'di asfari, di sebagian safar yang dikerjakan Nabi SAW, fa bainama huwa yarjazu, ketika si Bara' bin Malik ini mengungkapkan dari bait syairnya, id qoroba anisa, ternyata perempuan yang dilewati mendengar mereka mendekati. Semisal ada lampu malam hari, laronnya gimana? Mendatangi, senada dengan itu kayak ada undangan, suara indah, mereka mendengar, mereka mendekat. Wa qala lahu, maka berpesan kepadanya Rasulullah SAW, iyyaka wal qawariro. Mana al qawarir itu adalah anisa. Saya tujukan kepadamu, waspadalah kepada al qawarir, yaitu waspadalah kepada perempuan. Awas, itu ada perempuan. Artinya suaramu bisa membuat mereka tertarik, lalu menyimak, mereka bisa lalai. Awas, waspada, jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau perawi cerita, famsaka, maka akhirnya Bara' bin Malik berhenti. Kalau Hakim, Imam Hakim memberikan komentar tentang hadis di atas. Kariha, membenci Rasulullah SAW, antasma anisa, perempuan mendengar dindangan syair yang didindangkan oleh siapa tadi? Bara' bin Malik yang punya suara indah, dikhawatirkan perempuan tertarik mendengar sehingga mereka bisa terfitnah. Idza kana ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasiyya alfinata ala nisa, apabila ada Rasulullah SAW mengkhawatirkan fitnah terjadi kepada perempuan, min sima'il khidha, dari mendengar syair tadi, wa nahwi, dan semisalnya, minan nasyid, dari apa yang didindangkan, bisot al-hasan, dengan suara yang baik. Yang mendindangkan saja seorang sahabat isinya baik di depan Nabi masa turunnya wahyu, itu saja sudah dikhawatirkan. Fakaifa, lalu bagaimana, lau samia, andaikan mendengar Rasul SAW, ma yudha'u fi zamanina, apa yang disebarkan di masa kita ini. Kira-kira tambah baik atau tambah mengerikan? Ya jelas tambah mengerikan. Yang standarnya ketat saja sudah dikhawatirkan, apalagi orang yang berlonggar, bahkan malah dikuasai hawa nafsu. Di zaman kita ini, apalagi dikatakan la ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu, tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Nanti bisa gak karuh-karuan resiko fitnah yang timbul, di mana isinya minal fajiro, dari perilaku yang curang, wal mustahtirat, yang bejat, wa amsalihin, dan yang semisalnya, minal mutrobin, dari para pendindang, biduan maupun biduanita, al mujahirin, yang mereka menampilkan terang-terangan, bil fiski, dengan sifat fasiknya, wal mujun, dan sifat yang gak karuh-karuan, wal kholaat, dan yang tabu, bi as'aril ghazal, mengatasnamakan cinta, al mutadhamin, yang mencakup liwasfil hudud wal qudud was suhur wan nuhud, yang di situ mengungkapkan tentang pengungkapkan keindahan perempuan
dengan sanjungan yang sedemikian rupa, sejak dari rambutnya, dahinya, alisnya, matanya, hidungnya, pipinya, bibirnya, janggutnya, ke bawah, dan semuanya. Bahkan sekarang bukan sebatas diungkapkan, tapi malah ditampakkan gambarnya yang dikemas sedemikian rupa. Orang yang ngerti aurat, disitulah yang akan menjadi korban fitnah-fitnah yang ada. Apalagi pesan Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijal min an-nisa. Sepeninggalku tidak ada fitnah yang paling berat dirasa oleh laki-laki daripada adanya fitnah perempuan yang sekarang sudah habis-habisan. Bukan sebatas saja ungkapan, tapi juga gambar, bahkan video, bahkan praktek perbuatan yang tidak senonoh, yang pantasnya itu adalah untuk kepentingan suami istri, tapi divideokan, ditontonkan kepada masyarakat luas. Ini kan mengerikan kan? Itu keadaan yang ada. Jadi syair yang diungkapkan oleh seorang sahabat itu saja sudah dikhawatirkan, apalagi keadaan yang sudah kita gambarkan kan lebih dikhawatirkan lagi. Makanya sejelek-jelek manusia adalah ketika kiamat terjadi dia masih hidup. Kenapa? Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali pada kondisi manusia paling jelek. A'udzubillah min dzalik. Makanya kita supaya jaga mata kita, telinga kita, lingkungan kita. Yang seringnya ketika di rumah, terutama masa liburan, yang dia pegang apa? Mushaf atau HP kira-kira ketika di rumah? Apa sing dicekel? HP atas nama Quran gitulah ya. Jadi sawang wong sing dibuka Qurane, enggak disawang wong gambar cilik sing digedhekne gitu loh. Wah, ini mengerikan sekali. Sehingga kerusakan generasi muda itu bisa terancam habis-habisan. Itu yang ditontonkan. Min isaratil wajdi wal hawa, yang tujuannya untuk mengobarkan gairah zina dan hawa nafsu. Wa iz'ajil qulub al mardiyah, dan membangkitkan hati yang ada penyakit, ila tolabi soba, untuk mencari pelampiasannya, yaitu penyakit yang sudah bangkit kena fitnah syahwat tadi. Kalau itu mungkin suami istri langsung tersalurkan, kalau bukan di mana? Wong kadang suami istri saja tidak puas cari yang lain. Mendino panggah kuwi waleh panggah masakane jangan lodeh ngono kira-kira ya. Golek liyane. Apalagi yang penasaran. Kan lebih bahaya lagi. Gitu, mereka serba penasaran, ingin mencari pelampiasannya. Min khala'il jilbabil haya, dengan dicabutnya jilbab rasa malu. Wala siyama idza qurinat hadhihi al-aghani, lebih-lebih apabila diiringkan nyanyian yang ada bi aswatil ma'azif allati tastafizu al-uqul, dengan suara musik yang bisa mempedayakan akal. Wa taf'alu ma fi nafsi man asgha ilaiha, dan itu memiliki dampak kepada orang yang menyimaknya. Nahwa ma taf'alu al-khumur, semisal dampak dari khomer, membikin apa? Membikin mabuk. Itu materi yang kita baca dari tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang fitnah nyanyian yang bisa menimpa kepada perempuan. Sekarang kita coba kupas dulu. Nyanyi itu apa? Syair itu apa? Musik itu apa? Bagaimana sifat perempuan ketika terfitnah, nanti perilakunya gimana dan resikonya gimana? Mungkin poin-poin kayak begitu butuh untuk kita angkat pada kesempatan kali ini. Apa itu nyanyi? Kata-kata yang disusun lalu didendangkan dengan nada, itu nyanyian. Kata-kata yang disusun pendendangannya menggunakan apa?
nada. Semisal menggunakan do, re, mi, fa, si, la, si, do sehingga bisa mengatur nada sehingga diatur demikian rupa, itu namanya nyanyian. Kalau syair itu apa? Kata-kata yang disusun tetapi pendendangannya tidak menggunakan nyanyian. Berikutnya, musik itu apa? Musik itu adalah peracikan hasil dengar telinga dari suara indah yang ada di lingkungan diwujudkan menggunakan alat-alat. Peracikan dari suara yang didengar oleh telinga, suara indah yang ada di alam diwujudkan menggunakan alat-alat. Itu namanya musik. Apa alat musik wi? Ada seruling, piano, gitar, kendang, drum, dan macam-macam. Ketika didendangkannya menggunakan nada, akhirnya begitulah, akhirnya jadi aneka ragam nyanyian, aneka ragam musik. Kita telah mengenal apa makna nyanyian, makna syair, makna musik. Sekarang bagaimana hukum syair? Jawabnya, sekira kata-kata yang digubah itu isinya baik, pendendangannya jelas tidak ada nada, dan itu digunakan ala kadarnya saja, maka hukumnya boleh. Walaupun syair tidak ada pendendangannya menggunakan nada, tapi apabila potensi manusia habis untuk itu, haram. Sehingga dikatakan apabila satu di antara kamu perutnya diisi dengan nanah, masih lebih mending daripada diisi dengan syair. Berikutnya, apa hukum musik? Hukum nyanyi? Jawabnya jelas diharamkan. Lebih parah lagi ketika diiringi dengan musik. Lebih parah lagi ketika ungkapan yang ada dari kata-kata yang cabul. Lebih parah lagi bila pemajangannya ketika ditampilkan itu dengan penampilan manusia dengan pakaian ala kadarnya. Yang lebih mengerikan lagi, nanti letak dosanya malah bertumpuk. Hanya nyanyi saja sudah tidak boleh, ditambah dengan musik, dengan kata-kata yang cabul, dengan penampilan yang heroik, dari penampilan laki perempuan yang bisa membangkitkan syahwat, malah gak karuh-karuhan nanti resikonya. Malah gak karuh-karuhan tuh nanti resikonya. Berikutnya, ada sebuah syubhat. Kata-kata yang namanya bahasa itu Allah kan yang mencipta. Musik pun juga hasil dengar telinga, suara alam yang indah lalu diekspresikan menggunakan alat. Ini semuanya kan hasil karya ciptaan Allah. Yang tugas kita itu mensyukuri, sementara Allah itu indah, suka kepada yang indah. Di mana letak keharamannya? Pernah mendengar syubhat seperti itu? Apa jawabnya bila kita pernah mendengar yang seolah itu kata-kata bener kayak nggak bisa dibantah? Maka jawabnya, Allah ketika mencipta itu lengkap dengan bimbingan. Bukan sebatas Allah itu mencipta, penggunakannya saksirmu, enggak. Mana dalilnya? Alladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan takdir dan memberikan bimbingan petunjuknya.
Maka yang diputuskan halal pakailah, yang diputuskan haram jangan dipakai. Kenapa? Di sini ada petunjuk, ada halal haram, ada perintah larangan. Berikutnya, apakah apa yang Allah cipta itu kebaikan bisa berdampak haram? Maka jawabnya, takdir dibagi menjadi dua, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni itu bahan ujian, Allah membuat baik dan buruk. Takdir syar'i itu berkaitan peraturan. Allah Maha tahu dampak dari sesuatu, sehingga kita diberitahu yang punya dampak baik ambil, yang punya dampak buruk tinggalkan. Karena itu dicipta sebagai bahan ujian. Dampaknya air apa? Seger. Dampaknya susu apa? Pasok nutrisi. Dampaknya madu apa? Sifat obat untuk manusia. Silahkan itu maslahat kamu manfaatkan. Dampaknya racun apa? Merusak. Dampaknya khamr apa? Merusak. Maka jangan kamu manfaatkan, kamu nanti rusak, tapi bisa kamu manfaatkan untuk menghancurkan perkara yang merusak. Ada musuh butuh untuk dibasmi, ya bisa pakai menggunakan racun. Misalnya penyakit-penyakit senada dengan itu, ini kan ada petunjuknya kan. Sehingga tidak semata ini Allah mencipta kita pakai, Allah itu baik, berarti kita itu ketika memakai juga baik, tidak bisa. Berikutnya, sumber kebaikan itu berada di hati, atau sumber komando itu berada di mana? Di hati. Sumber komando ada di mana? Di hati. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kullu wa idza fasadat fasatal jasatu kullu ala wahya al-qalbu. Pada tubuh manusia itu ada segumpal darah seukuran benda sak gede ruangan mulut. Apabila itu baik, baik juga. Apabila itu jelek, jelek juga. Nah, hati itu sebagai pusat pengendali. Walaupun itu ada di badan manusia, tetapi pengendaliannya itu di tangan Allah. Karena dikatakan hati manusia itu berada pada jepitan jari Allah. Bila Allah menetapkan ya kokoh, bila Allah melepaskan ya lepas. Nah, Allah yang mencipta hati. Allah juga yang mengetahui apa yang memberikan maslahat kepada hati dan juga apa yang memberikan mafsadat kepada hati. Karena Allah yang mencipta, Allah yang memberikan resep. Semisal alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan takdir, Allah memberikan pembimbing. Allah yang mencipta hati, Allah pun juga memberikan resep untuk hidupnya hati dan matinya hati, itu ada, diberitahu kita. Apa yang menyebabkan hati itu sehat? Zikir, wahyu. Karena Allah menyebutkan ala bizikrillah tatmainu al-qulub, kecuali dengan zikir hati itu tentram. Kenapa kita diberitahu? Kita diberitahu. Nah begitu. Sementara nyanyian, musik itu ada kesan indah, tapi indahnya itu melalaikan yang di situ setan datang untuk memberikan hiasan. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala namanya zikir itu indah, ketika ada hiasan semakin tambah indah dan tidak melalaikan. Karena namanya benda cair, semisal air, madu, susu, itu segar, melarutkan dan punya dampak sehat karena penuh dengan nutrisi. Tapi namanya racun, walaupun itu air, kadang juga ada kesan seger, tapi di sana ada
benda yang bisa merusak sel, merusak saraf. Makanya Allah memberitahu untuk kehidupan hati itu menggunakan zikir. Hati bila digambarkan ikan, zikir itu digambarkan apa? Airnya, kadar air yang ada full nutrisi dan obat sehingga ketika ikan masuk sehat. Tapi apabila itu yang namanya racun, walaupun itu benda cair, itu nanti akan merusak. Makanya kita diberitahu zikir menenteramkan jiwa. Dan kita juga diberitahu yang namanya nyanyian itu terasa indah, hati itu suka. Tetapi itu bukan asli menu yang bisa dikonsumsi oleh hati. Rasa indah yang ada itu punya potensi melalaikan yang setan menghiasi semakin tambah indah. Sehingga ketika orang itu terpancing dengan keindahannya, itu nanti akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keindahannya itu nanti adalah pengrusakan sel yang akhirnya di sana namanya terjadi kecanduan. Orang minum madu itu seneng nggak? Fitrahnya seneng. Orang minum racun awalnya seneng nggak? Nggak seneng. Tapi ketika dilatih lama-lama seneng. Kenapa? Karena saraf yang asli, sel yang asli itu rusak, lalu terpancing sel atau saraf yang senada dengan homer tadi. Ketika sudah tumbuh sel atau saraf yang senada dengan jalurnya homer akan terasa indah. Di situ letak sama-sama ada keindahan. Yang satu indah maslahat yang diridhoi, yang satu indah karena hilang kenormalan. Dan dua keindahan ini nggak bisa rukun. Keindahan yang ada nggak bisa rukun. Yang satu indah hasil keridhaan Allah yang dihiaskan indah, yang satu indah melalaikan yang setan masuk. Maka indahnya musik nyanyi itu bagian yang kedua tadi, yang melalaikan badan manusia adaptasi. Setan lebih menggemarkan dengan hiasan indahnya. Dua ini nggak bisa kompromi. Dua ini nggak bisa kompromi. Indahnya hiasan zikir itu menenteramkan jiwa dan itu hidup. Kan itu resep dari Allah, semakin kenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka semakin khusyuk. Tapi kalau musik nyanyi ini adalah melalaikan, maka orang apabila semakin kecanduan dengan musik dan nyanyi, dia akan semakin jauh dari Allah. Senada dengan itu, orang itu bila sudah merasakan basasatul iman, rasa manisnya iman, juga akan semakin jauh dari musik, nyanyi, homer dan sebagainya. Masing-masing memiliki sifat kontradiksi. Yang satu diridhoi oleh Allah, yang satu tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya sama-sama punya akidah, yang satu akidah tauhid, yang satu akidah syirik. Bisa ketemu enggak? Yang satu amalan sunnah, satu amalan bid'ah, bisa ketemu enggak? Nah, itulah indahnya dan indahnya musik. Kesana pokok pembahasannya. Berikutnya, kenapa Nabi SAW itu sangat mewaspadakan wanita terfitnah dengan suara indah? Jawabnya, karena perempuan itu dicipta sebagai makhluk yang berhias. Awaman yunasyau fil khilyati. Perempuan masuk yang dicipta di dalam lingkup berhias. Apabila penghiasnya baik, nanti jadi profil yang baik. Apabila penghiasnya buruk, juga menjadi profil yang buruk. Nah, gitu masalahnya. Makanya musik, nyanyi itu termasuk penghias menjadi profil yang buruk. Maka dijauhkan perempuan dari itu. Kenapa? Memang dia makhluk yang dicipta untuk berhias, suka kepada yang indah. Makanya apabila penghiasan itu penghiasan yang Allah ridhoi, dia nanti akan tumbuh dengan baik. Tapi apabila penghiasan yang masuk itu yang buruk, musik, nyanyi, menyebabkan perempuan nanti akan terkena fitnah. Sementara perempuan nanti akan
bergaul dengan suaminya, akan ngurus kepada anak-anaknya. Apabila rusak, apa yang terjadi? Hubungan dengan suaminya rusak, hubungan dengan anaknya juga akan rusak. Dampaknya luas. Apalagi dia tidak puas dengan suaminya dan keluarganya. Sementara suaranya indah nanti akan disanjung oleh masyarakat, dia akan menebarkan fitnah kemana-mana. Sehingga lama-lama akan terbawa, akhirnya jadi perempuan panggilan, namanya perempuan lacur. Lebih bahaya kan? Apa nggak rusak keluarganya dengan suaminya, dengan anak-anaknya? Itu pokok pembahasan itu ada di sana. Nah begitu, makanya perempuan itu wajib dijauhkan dari apa? Musik dan nyanyi, karena memang dia itu punya modal dicipta dalam keadaan indah. Musik nyanyi itu indah cuma melalaikan, yang setan menghiasi, yang dampaknya akan mendorong semakin jauh dari zikir. Bila perempuan dibiarkan tersibghah, terwarnai dengan kondisi itu, nah, nanti akan terwujud pribadi perempuan yang amat sangat mengerikan. Sementara bahaya umat ini berada pada perempuan. Apalagi sudah berbagai macam media itu ada, perempuan ditampilkan, berapa nanti korbannya? Nah begitu, luar biasa kan bahayanya. Ini alasan kenapa wa iyyaka wal qawarir, saya nasihat kepadamu, awas, suara indahmu didengar perempuan, perempuan itu dalam keadaan indah, nanti bisa terfitnah. Ketika dia mewujudkan keindahannya, nanti bisa lupa suami, lupa anak, dia nanti akan menfitnah kepada lingkungan. Maka jangan sampai kamu dindangkan suaramu yang bisa menfitnah kepada mereka. Lalu bagaimana peran perempuan ketika dicipta dalam berhias indah, lalu tersibghah dengan hiasan yang indah, maka keindahannya nanti akan maslahat. Untuk siapa? Keindahannya perempuan untuk siapa maslahatnya? Untuk suaminya, untuk anak-anaknya, sehingga bisa membangun baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ke sana. Apabila perempuan itu suka musik, suka nyanyi misalnya, tetapi itu dipakai untuk kepentingan suami istri, ya boleh-boleh saja. Perempuan pintar nyanyi, suaranya indah, dipakai bersama suaminya, tidak untuk keluar kamar, boleh enggak? Boleh. Memang fungsinya untuk menyuburkan keharmonisan rumah tangganya, bukan keluar kamar. Makanya bidadari-bidadari surga, istri merupakan pemimpin para bidadari, ternyata mereka adalah bernyanyi untuk suaminya. Lebih daripada itu boleh. Lebih daripada itu boleh. Nah, kepada orang yang sudah menikah paham. Lebih daripada itu boleh. Suara indah boleh, lebih daripada itu apa? Lebih daripada suara indah. Nah, itu orang yang berkeluarga yang paham. Itu boleh. Itu untuk mengokohkan rumah tangganya. Sehingga nanti akan dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Untuk kasus seperti itu hukumnya adalah diperbolehkan. Maka daripada itu, di dalam kehidupan kita, maka cukupkan keindahan kita itu dengan zikir. Bukan semata Al-Quran itu merupakan obat. Maka orang itu ketika punya bawaan suara bagus, ketika membaca Al-Quran dengan suara bagus, itu memang diperintahkan. Zayyinul Quran bi aswatikum. Maka ada perintah waratil Qur'ana tartila. Ada tajwid, ada tahsin. Nah begitu, sehingga nanti sudah indah, diresapi bermakna, semakin membuat dekat kepada Allah, semakin cinta, dan semakin mencukupkan dengan itu, bagus, sehingga tidak kemasukan musik dan nyanyi. Nah senada dengan itu boleh. Perempuan punya suara indah, mendendangkannya indah juga boleh untuk sama-sama perempuan bersama suaminya, tapi tidak untuk keluar dari mahramnya. Sebab memang perempuan itu adalah ada perintah berada dalam rumah, wa qurna fi
buyutikun, supaya kamu berada di rumah-rumah kamu, supaya suami litaskunu ilaiha, merasa tentram. Berarti kalau begitu keberadaan perempuan yang dicipta berhias dan indah, bahkan bersuara indah, itu adalah untuk di dalam keluarga. Memang perintahnya waqarna fi buyutikun, supaya kamu berada di rumah kamu, sehingga ketika suami pulang litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, sehingga nanti perempuan keindahannya tidak akan terekspos untuk keluar dari rumah. Maka yang seperti itu sesuatu yang diperbolehkan. Berikutnya, al-ghina yumbitu an-nifaq, bahwasanya nyanyian itu bisa menumbuh suburkan penyakit nifaq. Kita baca dulu setidaknya satu nomor. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, al-ghina'u, nyanyian, yumbitu an-nifaqo, bisa menumbuh suburkan penyakit nifak fil qalbi, di hati, kama yumbitu, sebagaimana menumbuh suburkan al-ma'u, air, al-baqla, kepada sayur-sayuran. Wa dzikru, sementara zikir, yumbitu al-imana, bisa menumbuh suburkan iman fil qalbi, di hati, kama yumbitu al-ma'u azhar, sebagaimana air bisa menumbuh suburkan tanam-tanaman ketika orang bercocok tanam. Pelajaran yang ada, makna nyanyi tadi sudah kita sampaikan. Apa tadi makna nyanyi? Kata-kata yang digubah, didendangkan dengan nada. Ada nada dasar. Apa nada dasarnya? Serenono. Yang jelas di sana ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Orang yang bermusik itu nggak bisa lepas dari teori itu, sehingga akan memunculkan nada yang tertata. Berikutnya, apa itu nifak? Nifak itu yang jamaknya nufaqo. Binatang semisal tikus, punya lubang di tanah, tembus ke sana kemari. Ketika dikejar, dia berpindah dari satu lubang ke lubang yang lain. Itu makna apa? Bahasa. Secara definisi, nifak yang orangnya namanya munafik itu apa? Jawabnya adalah orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Asli kepribadiannya kafir, cuma penampilan muslim. Jeruane kafir, njobone orang Islam. Berikutnya, dari perjuangan dakwah Nabi SAW, pernah di Mekah, pernah di Madinah, munculnya orang munafik itu di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Kenapa kok nggak di Mekah? Karena di Mekah orang kafir itu jelas berkuasa, kaum muslimin lemah, sehingga nggak mungkin orang kafir berpura-pura masuk Islam, tetapi leluasa melampiaskan kebenciannya kepada kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin sudah ada di Madinah, bahkan bisa perang dan menang, sehingga diperhitungkan oleh orang kafir. Maka orang kafir ketika nggak kuasa untuk menghadapi kaum muslimin, sementara mereka tidak suka, disitulah mereka akhirnya berpura-pura. Itu kemunculan orang munafik begitu. Aslinya kafir, menampakkan keislaman sebagai siasat. Berikutnya, apa yang dicari oleh orang kafir? Jawab, golek penae, yang tidak punya dasar untuk jadi wong penak. Akhirnya penak menghalalkan segala cara. Makanya mereka nggak mau meninggalkan akidah kekafirannya, tapi nggak mau hancur di depan kaum muslimin, makanya berpura-pura. Nah seperti itu.
Itu tadi tentang makna nifak. Nah, karena orang munafik itu adalah orang yang berpenampilan Islam tapi hatinya kafir, tidak suka kepada Islam dan zikir. Makanya penyakit munafik itu nanti akan semakin mekar ketika diisi dengan nyanyian. Makanya mereka mengemas nyanyian-nyanyian yang ada itu dengan kemasan-kemasan Islam, sehingga ada namanya musik Islami, nyanyian Islami, gitu kan ya. Kenapa kok begitu? Karena permasalahannya mereka itu memang pengen enak, caranya yang haram. Musik, nyanyi akan semakin subur bagaikan airnya. Tapi karena hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang itu kontras dengan hikmah dari zikir, makanya dikemas dengan kemasan yang menipu. Jeruane jane racun tapi katanya obat. Nasid Islami, musik Islami, nyanyian Islami kan sama saja kan yang seperti itu. Nah begitu, makanya mereka itu semakin tambah banyak musik nyanyinya, kenifakannya itu semakin subur, yaitu semakin subur sifat lalainya dan semakin jauh dari Islam sebagai zikir. Makanya antara orang yang senang dengan musik nyanyi itu tidak akan bisa kompromi dengan orang yang bahagia dengan zikir. Orang yang bahagia dengan zikir mereka akan jauh dari musik nyanyi, dan orang yang bahagia dengan musik dan nyanyi akan jauh dari apa? Dari zikir. Kenapa? Keduanya itu adalah kontras, tidak akan bisa ketemu. Itulah ada dua kebahagiaan, yang satu syar'i, yang satu tidak syar'i. Apa kebahagiaan syar'i? Zikir, Islam, Al-Quran, nasihat. Ketika punya suara indah nanti akan semakin menghiasi, tapi tanpa didendangkan pakai nyanyian dan musik. Adapun kebahagiaan satunya lagi adalah musik dan nyanyi, kebahagiaan yang punya dampak melalaikan, membuat kecanduan, dan ketika dinikmati semakin setan semakin menghiasi sehingga bahagianya semakin jauh dari kebenaran. Disitulah menyebabkan hati menjadi mati, sehingga kepada kebaikan tidak suka, kepada keburukan biasa-biasa saja. Itulah hakikatnya penyakit orang munafik yang tidak serasi antara penampilan lahir dan batinnya. Ayo ikhwah, sepertinya malam hari ini kita batasi sampai situ dulu. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita sambung yang lain. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.